Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali, tadi sudah saling menyapa. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat semuanya. Ya, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Penolong Hidupku. Biarlah dalam saat dalam kesesakan yang kuharap hanya Kau Tuhan. Saat ku dalam kesesakan yang ku harap hanya Kau Tuhan, saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Ketika badai hidup atau pencobaan mungkin menghampiri kehidupan kita, tapi marilah kita terus percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang setia, Bapa yang selalu menolong kita di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita menyanyikan kembali saat semua jalan tertutup. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Khotbah dan salam akan dipimpin dan dilayani oleh GI Dwi Tsunami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Diaken Juliana. Saya persilahkan. Terima kasih, Ki Dwi Tsunami. Warta jemaat pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Saudari Jessica Yovita Florentina. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat pada minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Chevina Juneta Kencana pada tanggal 22 Juni 2021 dan Bapak Triono pada tanggal 25 Juni 2021. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Julius Budi pada tanggal 22 Juni 2021 dan Bapak dan Ibu Joni Wijaya pada tanggal 26 Juni 2021. Layanan Gembala diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa hari ini Pendeta EDSS akan melayani kebaktian offline di GKMI Biji Gandum. Pasar Minggu, mohon dukungan doa jemaat untuk layanan tersebut. Ibadah HUT 100 tahun GKMI PGMW 1. Ibadah 100 tahun GKMI PGMW 1 diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10. Pembicara Pendeta Dr. Agus, tema Deeper and Higher, tempat di GKMI Anugerah. Acara dilakukan secara on-site dan online. Kehadiran on-site dibatasi maksimal 2 orang per GKMI PGMW 1. Bagi perwakilan gereja dapat menghubungi Saudari Senja di nomor 0838 90 36 8036 untuk konfirmasi nama dan jumlah peserta paling lambat pada 23 Juni 2021. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Warta selanjutnya akan kami saksikan melalui video.
Sekian warta jemaat pada hari ini. Saya kembalikan kepada Diaken Juliana. Terima kasih Saudari Yesika yang sudah memimpin kita di dalam pembacaan warta. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Ciong Alep, mari kita kembali menaikkan pujian kita, pujian dari PPR 1 nomor 104, Adakanlah Waktu. Adakanlah waktu untuk jadi suci, untuk berolehnya Tuhan yang memberi. Syaratnya berdoa, setiakan Tuhan, menolong sesama, berteguh iman. Adakanlah waktu untuk jadi suci. Kerapkan menghadap Yesus pribadi. Pandanglah wajahnya agar sinarnya mengubah, membentuk, menyapu jiwa. Adakanlah waktu untuk jadi suci. Mintalah pimpinan sehari-hari, dalam duka suka sertalah dia. Tetaplah percaya akan firman-Nya. Adakanlah waktu untuk jadi suci. Jika perintah Tuhan kau junjung tinggi, terlimpah padamu kasih sayang-Nya. Kelak Tuhan berkenan, kau masuk surga. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat. Di akhir doa kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul melalui Zoom untuk mengikuti ibadah pagi ini. Kami mohon ya Bapa, biarlah Kau pimpin ibadah pagi ini agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk setiap pelayan ibadah, kami mohon Kau urapi pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk melayani ibadah pagi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Edi SS yang saat ini melayani kebaktian offline di GKMI Biji Gandum Pasar Minggu. Tuhan, tolong Engkau urapi hamba-Mu ini, Engkau pimpin di dalam perjalanannya sehingga Bapak Pendeta Edi dapat selamat sampai di GKMI Biji Gandum dan dapat kembali dengan selamat. Engkau urapi agar apa yang diucapkan Bapak Pendeta Edi, apa yang disampaikannya, semua ini berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami di GKMI Pengharapan,
khususnya yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami mohon Bapa, Engkau jamah saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Pendeta Samuel Suwarno, untuk Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toya, Ibu Enita, untuk Pendeta Emeritus Yeni Mustikasari dan Ibu Mahda adiknya yang saat ini sedang dirawat di Pertamina Jakarta. Tuhan tolong ya Bapak, kehadiran-Mu agar mereka semua boleh senantiasa bersukacita dalam kondisi apapun juga di dalam Engkau ya Bapak. Dan Engkau kasih-Mu boleh dirasakan kepada saudara-saudara kami ini yang sedang mengalami lemah tubuh ya Bapak. Bapa di surga, kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang saat ini jauh dari kami, baik yang sedang studi maupun bekerja di luar negeri maupun di luar kota. Tuhan, kami mohon Engkau tetap dekat dengan mereka, agar mereka juga boleh senantiasa merasakan kasih dan kehadiran-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh tetap bersukacita di dalam Engkau ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat kami akibat dampak dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami mohon agar Engkau tetap memberi kecukupan ya Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga dalam kondisi apapun juga, meskipun ekonomi terpuruk, kami boleh tercukupi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk program kegiatan pelayanan GKMI Pengharapan ini ya Bapa, yang sudah kami susun. Tuhan tolong Engkau berkati, Engkau pimpin setiap para majelis di GKMI Pengharapan, agar kami semua boleh bersinergi untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa pula untuk pendewasaan GKMI cabang Sidorejo Lampung ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin segala persiapannya sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Demikian juga kami berdoa untuk GKMI Pengharapan cabang kami Kalimalang. Kiranya Engkau juga pimpin di dalam persiapannya untuk pendewasaan, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami berdoa pula untuk pembangunan kantor sinode yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan tolong Kau pimpin, baik para pekerja di sana maupun para pengawas, agar pembangunan sinode dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai dengan bagus dan tepat pada waktunya ya Bapak. Dan kami berdoa pula untuk sidang MPL, sinode GKMI ya Bapak. Kiranya Engkau juga pimpin persiapan-persiapannya sehingga pada hari hanya sidang MPL dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu dapat semakin dipermuliakan melalui sidang MPL ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Kiranya Engkau sadarkan kepada para pemimpin kami dan Engkau urapi agar para pemimpin kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa ya Bapak. Khususnya dalam kondisi ekonomi akibat COVID-19 ini, kiranya kami boleh bersatu padu untuk bersama-sama membangun perekonomian dan bangsa kami ini ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk kondisi keamanan dan kerukunan rakyat kami di seluruh Indonesia, agar kami bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman, dan terutama kami boleh saling mengasihi sehingga perdamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat Indonesia ini boleh kami rasakan ya Bapak. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk pencegahan virus corona, untuk pelaksanaan vaksin
yang sedang terus berlangsung. Tuhan tolong Engkau pimpin agar semua dapat berjalan dengan lancar, sehingga bangsa kami semua boleh menerima vaksin ya Bapa, sehingga virus boleh segera pergi dari bumi Nusantara ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena terinfeksi virus. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau jamah mereka satu persatu agar mereka juga boleh disembuhkan dan mereka boleh tetap bersukacita. Kami berdoa untuk para medis, kiranya Engkau juga beri kekuatan ekstra kepada mereka agar mereka boleh bertugas dengan sungguh-sungguh dan boleh mendapatkan kekuatan ekstra daripada-Mu ya Bapa, sehingga mereka di dalam kelelahannya mereka tetap bekerja dan berfungsi dengan baik oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa pula untuk bencana alam yang beberapa hari yang lalu terjadi di Maluku Tengah. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau ikut campur tangan di dalam penanganan masalah bencana ini ya Bapa, sehingga dampak dari bencana ini dapat segera diatasi ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu ini. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kami kembalikan kepada Diaken Juliana untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Jong Alep yang sudah memimpin kita di dalam kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mematikan perbuatan tubuh aku hidup, yang terambil dari Roma 8 ayat 13, yang nanti juga doa persiapan firman Tuhan, dan untuk pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Ibu Natasha. Mari kita sebelumnya akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Tuhan telah membayar dosa-dosa kita, tapi dengan barang dengan darah yang mahal, yang tiada noda dan celah, sudah dibayarkan buat dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Natasha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk perkumpulan yang indah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami siap mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan, menjadi bekal kekuatan untuk menjalani aktivitas dan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tolong siapkan hati kami supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan menerima firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Nikolas. Kepada Evangelis Nikolas, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Natasha yang sudah berdoa dan juga membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur hari ini kita bisa sekali lagi untuk datang beribadah meskipun masih secara online dan kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu mematikan perbuatan tubuh, aku hidup. Nah, untuk memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menampilkan sebuah pertanyaan dulu. Nah, satu pertanyaan yang tertampil di slide ini mungkin adalah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan dalam diri kita.
kenapa aku terus-menerus melakukan dosa, atau kenapa saya terus-terusan jatuh ke dalam dosa yang sama. Entah sudah berapa kali pertanyaan-pertanyaan ini mungkin muncul di benak kita ketika kita kembali lagi melakukan dosa. Ironis, tapi inilah yang masih sering terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak sekali orang Kristen, meskipun sudah percaya Tuhan, sudah pelayanan, bahkan ada yang sudah bisa men-sharingkan firman Tuhan gitu ya Bapak Ibu, tapi ternyata masih sering berbuat dosa atau bahkan hidupnya sendiri menikmati dosa. Nah, banyak dari kita yang mungkin masih terjebak dalam kehidupan yang seperti ini. Dan hal ini juga ternyata dibuktikan dari survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Indonesia, yaitu Bilangan Research Center atau BRC singkatannya Bapak Ibu. Nah, dalam salah satu survei yang saya ambil di Instagram mereka mengatakan 1 dari 6 orang Kristen di Indonesia sering berperilaku Kristen hanya untuk menjaga citra diri mereka. Jadi mereka berperilaku Kristen hanya untuk menjaga citra diri. Memang kelihatannya sedikit ya Bapak Ibu, 1 dari 6. Tapi kalau di tengah jumlah populasi orang Kristen di Indonesia 1 banding 6 itu juga jumlah yang cukup lumayan. Nah, kemudian hasil yang kedua, yang berikutnya 1 dari 5 orang Kristen di Indonesia dalam 1 bulan terakhir merasa semakin peka terhadap dosa, tetapi tidak berusaha dengan sungguh untuk bertobat. Semakin peka terhadap dosa, tetapi tidak berusaha dengan sungguh untuk bertobat. Yang terakhir, 1 dari 3 dewasa Kristen Indonesia belum secara konsisten berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini persentasenya cukup banyak Bapak Ibu. 1 dari 3 orang belum secara konsisten berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari beberapa hasil survei ini sebetulnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya di dalam Indonesia sendiri banyak orang-orang Kristen yang mungkin dari luar kelihatan Kristen, kelihatan baik-baik, setiap minggu datang ke gereja, rajin ikut ibadah Zoom, tapi dalam kehidupannya belum tentu mereka benar-benar berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan masih menikmati dosa-dosa mereka. Banyak dari orang Kristen yang setelah bertobat masih bolak-balik kumat, atau Kristen tomat sebutannya Bapak Ibu ya. Kristen tobat kumat, kalau kata salah satu hamba Tuhan yang namanya David L. Tambok. Kristen tomat, nah, ini istilah yang bagus yang boleh kita ingat Bapak Ibu. Kristen tobat kumat. Habis tobat, kumat lagi. Habis tobat, berbuat dosa lagi. Nah, ini kiranya juga jadi satu ingat-ingatan, jadi suatu hal yang harus kita waspadai juga. Jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Karena ini adalah suatu perilaku, suatu tindakan yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita keluar kira-kira dari lingkaran setan ini? Karena kalau misalnya tobat kumat terus, apakah kita benar-benar berubah sebetulnya? Nah Bapak Ibu Saudara, Roma 8 pasal 8 ayat 13 ini merupakan sebuah ayat yang sangat penting dan memperingatkan kita. Kalau kita baca di dalam satu ayat ini ya Bapak Ibu, kata kamu pada kalimat ini sebenarnya bukan ditujukan kepada orang tidak percaya. Tetapi Paulus mengatakan atau menunjukkan satu bagian ini, dan ia menunjukkan kata kamu itu secara khusus kepada jemaat Tuhan, kepada kita, orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan memperingatkan bahwa sebetulnya hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengikuti keinginan daging kita. Karena kita akan mati, kalau Paulus katakan dalam ayat yang ke-13 ini. Dan ini merupakan sebuah peringatan yang sangat serius bagi kita, Bapak Ibu. Karena kematian yang Paulus bicarakan di sini, bukan kematian fisik, melainkan kematian rohani. Nah, mungkin kita bingung, kematian rohani itu kematian yang seperti apa sih? Kematian rohani atau spiritual death gitu ya. Kira-kira tuh kematian yang seperti apa sih? Yuk mari sama-sama kita lihat di dalam slide yang berikutnya, Bapak Ibu. Kematian rohani. Di dalam surat yang lainnya yang Paulus tulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Paulus mengatakan demikian. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, dalam bagian ini Paulus menunjukkan seperti apa yang namanya kematian rohani ketika kita belum mengenal Yesus. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi, Roma 8 ayat 13, Paulus juga mengatakan, ternyata meskipun kita sudah percaya Yesus, yang namanya kematian rohani itu tetap bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam slide tadi, dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3, ada beberapa kata-kata yang saya cetak tebal. Dan kata-kata tersebut adalah yang tertulis di slide ini. Yang pertama adalah mengikuti jalan dunia, mentaati hasutan iblis, lalu hidup di dalam hawa nafsu, dan menuruti kehendak dan pikiran yang jahat. Dan Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan kata-kata ini ya. Mengikuti jalan dunia, mentaati hasutan iblis, hidup di dalam hawa nafsu, menuruti kehendak dan pikiran yang jahat. Mungkin ini masih abstrak buat kita. Ini kata-kata dari firman Tuhan langsung, jadi mungkin bagi kita masih sedikit sulit dicerna begitu ya Bapak Ibu. Tapi sederhananya, apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita lebih gampang ikut apa kata orang daripada apa kata firman Tuhan dan apa yang Yesus inginkan? Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan kita, apakah kita lebih sering terbawa emosi, terbawa amarah, atau mungkin sering berbohong kepada orang lain daripada berkata jujur dan mengikuti firman Tuhan? Di dalam kehidupan kita, apakah kita lebih sering berusaha memuaskan ego dan keinginan pribadi kita daripada kita berusaha mengikuti dan mentaati firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang hanya bisa kita jawab benar-benar dari dalam hati kita. Karena saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, hanya Bapak Ibu Saudara sendiri dan Tuhan yang tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan pertanyaan tadi bukanlah pertanyaan yang gampang dijawab, Bapak Ibu. Karena itu merupakan suatu pertanyaan yang, ya saya yakin, saya sendiri kalau ditanya susah sekali untuk bisa menjawabnya. Karena terkadang kita tahu, tapi kita susah melakukannya, bukan? Nah, inilah Bapak Ibu yang dikatakan oleh Paulus mengenai kematian rohani. Ketika kita sebagai orang percaya masih melakukan hal-hal tadi, itu artinya kemungkinan besar kita mengalami kematian rohani. Atau mungkin kerohanian kita sedang mati rasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan, maka kerohanian kita bukan hanya dapat menjadi tumpul atau sakit, Paulus mengatakan kerohanian kita bisa mati. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya dan harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15 firman Tuhan juga berkata demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15. Saya akan beritahukan secara singkat aja ya Bapak Ibu, karena kalau dibacakan semua sangat panjang ini ayatnya. Nah, intinya firman Tuhan, Paulus mengatakan melalui bagian ini, bahwa sebagai orang percaya, hidup kita itu dibangun di atas dasar yang telah diletakkan, yaitu penebusan Yesus Kristus. Nah, tapi masing-masing kita, setiap kita pribadi lepas pribadi, juga bertanggung jawab nantinya di hadapan pengadilan Tuhan, bagaimana kita membangun diri kita di atas fondasi tadi. Nah, bangunan itu suatu kali kelak akan nampak nyata di hadapan Tuhan. Dan sebagai metaforanya, Paulus ini menyebutkan ada 6 macam material yang dibangun orang di atasnya.
Yaitu ada yang pertama, ada yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu. Emas, perak, dan batu permata. Dan bagian yang kedua, ada juga yang membangun dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Nah, 3 material yang pertama ini merupakan material yang nggak akan hangus ataupun habis terbakar api. Tetapi ketika mereka dibakar, mereka akan semakin murni dan semakin bagus, semakin kuat. Sedangkan 3 material yang berikutnya adalah material yang gampang hangus dan bakal habis terbakar ketika mereka terkena api. Dan yang paling penting adalah di ayat yang ke-14 sampai 15, Paulus mengatakan demikian. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, intinya apa dari satu bagian ini firman Tuhan yang ingin mengatakan? Intinya, sebagai orang-orang percaya pun, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, ketika Tuhan datang kedua kalinya dan Tuhan mengadili kita semua, memang kita sudah diselamatkan, tetapi Tuhan juga tetap akan menilai bagaimana pekerjaan kita, bagaimana apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita hidupnya masih sering mengikuti keinginan daging kita, keegoisan kita, keinginan pribadi kita, maka mungkin kita akan seperti orang-orang yang tadi, pekerjaannya yang terbakar begitu ya Bapak Ibu. Dikatakan tadi Paulus mengatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ia memang diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai murid Kristus di dunia ini, itu juga akan berpengaruh nantinya. Oleh sebab itu, kita nggak boleh sekedar menjadi seorang Kristen tomat ya Bapak Ibu, yang setelah tobat langsung kumat lagi. Karena itu sangat berbahaya bagi kerohanian kita sendiri. Dan konsekuensinya tuh sangat nyata, sangat real Bapak Ibu. Bukan hanya dalam kehidupan kita sekarang di dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan kita kelak. Nantinya ketika kita kembali bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan akan menyebut kita sebagai hamba yang taat dan setia? Ataukah Tuhan akan memarahi kita karena kita tidak melakukan hidup kita atau kita tidak menghidupi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita, marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita jadi seorang Kristen tomat yang habis tobat, kumat lagi, habis tobat, kumat lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa sih kata tobat itu? Mungkin kita sering mendengar kata tobat, pertobatan, bertobat, tapi mungkin kita masih bingung. Apa sih yang sebenarnya arti dari kata tobat itu? Nah, dalam perjanjian lama, kata tobat itu dalam kata Ibraninya, atau kata Ibrani syuf, gitu ya Bapak Ibu. Artinya itu berputar atau berbalik kembali. Dan ini mengacu kepada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Jadi berbalik dari dosa, kehidupan yang lama kita, kehidupan kedagingan kita, kepada Allah, kehidupan kita yang baru, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh. Dan perjanjian lama menekankan bahwa cakupan pertobatan ini jauh melebihi duka cita atau penyesalan saja. Karena perlu adanya perubahan tingkah laku secara lahiriah, Bapak. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, kata tobat ini dikatakan dalam bahasa Yunani yaitu metanoia atau metaneo. Nah, artinya apa kata Yunani ini? Kata Yunani berarti bertobat atau menyesal dan memperbaiki kesalahan. Nah, kata ini mengacu kepada sebuah perubahan hati, yakni pertobatan nyata yang terlihat dalam pikiran, dalam sikap, dalam pandangan arah yang sama sekali berubah dan putar balik dari yang awalnya kita berpikirnya kepada kedagingan, kepada dosa, langsung putar balik kepada Allah dan benar-benar kita menyerahkan hidup kita, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah arti dari bertobat itu Bapak Ibu. Kalau mungkin selama ini kita masih bingung, semoga hari ini kita jadi benar-benar mengerti apa arti dari bertobat itu. Dan kalau kita benar-benar perhatikan dari tadi Bapak Ibu,
Bertobat itu bukan sebuah tindakan yang statis, tindakan yang pasif, atau tindakan yang setengah-tengah. Bertobat merupakan sebuah tindakan aktif yang harus terus-menerus dilakukan hari lepas hari. Itulah sebabnya kalau kita belajar di PWJ mungkin sering dikatakan namanya pengudusan itu bukan sekali selesai langsung jadi gitu ya Bapak Ibu. Tapi pengudusan atau sanctification itu harus dilakukan hari lepas hari dan gak akan pernah berhenti, gak akan pernah selesai sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan menyebut kita kedua kalinya. Nah Bapak Ibu, kalau sampai saat ini banyak dari kita yang masih menjadi Kristen tomat atau Kristen yang seringkali tobat tapi kumat lagi. Mari hari ini kita sama-sama belajar untuk sadar dan belajar untuk berubah. Karena kemungkinan besar kenapa selama ini kita masih jadi seorang Kristen tomat yang dari tobat kumat. Karena mungkin selama ini kita tidak secara aktif mematikan perbuatan tubuh kita. Mungkin selama ini kita tidak secara aktif berperang melawan dosa-dosa kita. Dan Roma pasal 8 ayat 13 yang menjadi ayat perenungan kita pada hari ini mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh tadi hanyalah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Satu-satunya cara kita bisa melawan dosa, kita bisa melawan kedagingan kita hanyalah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena kita nggak bisa melawan dosa, melawan kedagingan kita dengan kekuatan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita itu berbuat dosa bukan karena kita nggak tahu firman Tuhan. Kita berbuat dosa bukan karena kita nggak mengerti firman Tuhan. Tetapi kita berbuat dosa karena kita belum mau taat kepada firman Tuhan. Problemnya di sana Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita itu udah tahu firman Tuhan, kita udah hafal ayat-ayat yang ada di perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita udah hafal semuanya. Doktrin-doktrin kalau ditanyain doktrin ini, doktrin itu, doktrin apa, mungkin kita udah tahu semua jawabannya. Kalau ditanya mungkin Bapak Ibu ada yang jauh lebih pintar daripada saya sama Pendeta Edi. Saya yakin ada jemaat-jemaat yang jauh lebih pintar daripada hamba-hamba Tuhan. Tapi pertanyaan yang penting dalam kehidupan kita adalah, apakah semua pengetahuan, semua firman Tuhan yang kita tahu, yang kita pahami itu benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu, jujur firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang sangat berat. Yang sangat berat untuk diberitakan dan sangat berat untuk dilakukan. Karena bagi kami hamba-hamba Tuhan juga, untuk melakukan firman Tuhan sepenuhnya bukan merupakan suatu hal yang mudah. Karena kita semua tidak terkecuali satupun adalah orang-orang berdosa. Dan kita sangat bisa lagi untuk terus jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kita bisa melawan dosa dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Hanya dengan merelakan Roh Allah, hanya dengan merelakan Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita, untuk mengubahkan diri dan hidup kita. Hanya dengan merelakan agar Tuhan boleh menekankan hal itu ke dalam hati kita. Hanya dengan itulah kita bisa benar-benar berubah. Selama ini kita tahu apa itu anugerah dari Tuhan. Kita tahu apa itu belas kasihan. Kita tahu apa itu pengampunan. Kita tahu bahwa Allah itu adil. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Kita tahu semua hukum-hukum Allah itu indah, suci, dan bersih adanya. Nggak ada yang masalah sebetulnya dengan pengetahuan kita. Tapi yang paling kita perlukan adalah bagaimana semua hal yang sudah kita tahu di otak kita itu, semua hal yang kita tahu yang ada di kepala kita itu, semuanya ini kita transfer, kita dorong masuk ke dalam hati kita. Sampai akhirnya semua firman Tuhan yang kita tahu, semua firman Tuhan yang kita paham itu bisa benar-benar merubah hati kita. Dan ini bukan sebuah proses yang mudah, ini bukan sebuah proses yang cepat. Ini merupakan sebuah proses yang harus terus-menerus kita lakukan dan kita harus punya komitmen untuk melakukan semuanya ini Bapak Ibu. Dan satu-satunya cara, satu-satunya kuasa, satu-satunya kekuatan yang mampu melakukan semuanya itu adalah Roh Kudus semata. Dan di dalam semuanya itu kita memerlukan kerendahan hati. Kita memerlukan ketaatan kepada Tuhan.
dan memohon supaya Tuhan boleh mengubahkan hati kita. Kita perlu senantiasa mengintrospeksi diri akan bagaimana sikap kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap kita hanya bisa takluk, hanya bisa tunduk, kita hanya bisa diubah dan diperbaharui oleh apa yang firman Tuhan itu katakan. Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita belum selesai ketika kita sudah tidak melakukan dosa itu lagi. Mungkin kita sudah berhenti dari beberapa dosa lama yang sudah tidak kita lakukan. Tapi perjuangan kita belum selesai, Bapak Ibu. Karena kita harus terus-menerus secara aktif berusaha juga semakin mendekat kepada Tuhan. Kita harus terus-menerus secara aktif berusaha memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan yang begitu indah itu. Supaya hari lepas hari kita terus memiliki kekuatan. Kekuatan kita ini boleh terus diperbaharui, boleh terus ditambah Bapak Ibu untuk bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Dan inilah perjuangan yang harus kita lakukan setiap harinya. Setiap kita beranjak dari kasur kita setiap pagi, perjuangan inilah yang harus kita lakukan. Karena ketika kita berhenti berjuang untuk mematikan dosa, maka dosalah yang akan mematikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menunjukkan hasil survei, beberapa hasil survei juga dari bilangan Research Center tadi. Nah, yang pertama dikatakan dalam hasil survei ini, 16,8% anak muda Kristen di Indonesia tidak pernah berdoa secara pribadi atau bersaat teduh di dalam 1 bulan terakhir. Kemudian, hasil yang kedua, dikatakan bahwa 2 dari 5 orang Kristen di Indonesia membaca Alkitab, buku atau artikel rohani, mendengarkan khotbah, dan lain sebagainya dalam upaya untuk menumbuhkan iman. Maaf, saya agak salah baca Bapak Ibu. 2 dari 5 orang Kristen di Indonesia tidak berubah menjadi lebih sering membaca Alkitab atau artikel rohani, mendengarkan khotbah, dan lain sebagainya dalam upaya untuk menumbuhkan iman. Nah, kemudian yang hasil yang terakhir, 1 dari 4 orang Kristen di Indonesia terkadang bahkan sering membaca Alkitab hanya karena terpaksa. Hanya karena terpaksa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah hasil survei yang dibuat berdasarkan data yang akurat, berdasarkan hasil yang didapatkan dari orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Memang mungkin tidak semuanya tercover, tapi saya yakin hasil-hasil survei tadi bisa membantu kita, sedikit membantu kita untuk mengerti bagaimana kondisi kekristenan di Indonesia sendiri. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saya tidak bisa menilai, orang lain tidak bisa menilai, karena kenyataannya ketika berbicara tentang kerohanian, berbicara tentang saat teduh, doa, membaca firman Tuhan, yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah ketika kita membaca firman Tuhan, itu benar-benar merupakan kerinduan dari dalam hati kita? Karena kita ingin semakin mengenal Tuhan kita. Atau selama ini itu hanya kita lakukan hanya karena terpaksa. Hanya untuk mengikuti program gereja, hanya supaya kita bisa ngetik di Gema, begitu Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu. Hanya kita sendiri yang bisa menjawab jawabannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ingatlah, ketika hati kita belum benar-benar memiliki kerinduan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, ketika hati kita belum benar-benar memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Dia melalui firman-Nya, ketika kita belum benar-benar memiliki kerinduan untuk boleh sering berbicara, boleh sering ngobrol sama Tuhan lewat setiap doa-doa kita, kita harus berhati-hati. Karena sekali lagi, ketika kita berhenti melakukan semuanya itu, ketika kita berhenti berjuang untuk mematikan dosa kita, maka dosalah yang akan membunuh kita. Dosalah yang akan mematikan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta bernama John Piper yang ada di Inggris pernah mengatakan demikian dalam salah satu artikel yang ditulisnya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, tapi dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan secara bebas ya Bapak Ibu Saudara. Beliau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, iblis itu mendedikasikan dirinya,
menggunakan semua waktunya 168 jam seminggu berusaha untuk membujuk kita, menggoda kita. Nah, apakah kamu pikir hanya dengan mempertahankan pikiranmu, hanya dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sekedar 10 menit sehari aja itu sudah cukup untuk mengalahkan iblis? Nah, Bapak Ibu, waktu saya baca ini, wah, ini satu kutipan yang sangat benar, gitu Bapak Ibu. Karena kalau kita pikir-pikir, memang pekerjaan iblis tuh setiap hari, satu hari gitu ya, 1 kali 24 jam. Itu pekerjaan iblis adalah untuk menggoda kita, menghasut kita, supaya kita tidak mentaati firman Tuhan, supaya kita tidak enjoy, tidak menikmati di dalam hadirat Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam sehari kita cuma menggunakan waktu kita, mungkin paling singkat ya, 5 atau 10 menit untuk berdoa, atau untuk membaca Alkitab sekitar 10 menit. Kira-kira apakah kita bisa melawan iblis yang di dalam sehari itu dia mendedikasikan waktunya selama 24 jam itu untuk terus menggoda dan menghasut kita? Nah, kemudian satu kutipan berikutnya yang ingin saya berikan kepada kita semua dari seorang pendeta juga dari Inggris, Daryl B. Harrison gitu ya. Nah, dia mengatakan, saudaraku, bagaimana dengan peperanganmu melawan dosa? Apakah selama ini engkau benar-benar berperang, engkau benar-benar berjuang melawan dosamu? Atau selama ini engkau telah mengibarkan bendera putih dan menyerah terhadap dosa-dosamu? Dia mengatakan bahwa dia mengingat khotbah dari salah seorang pendeta besar yang mengatakan bahwa hidupku berubah menjadi semakin sulit ketika aku menjadi seorang Kristen. Hidupku berubah menjadi semakin sulit ketika aku jadi orang Kristen. Dia mengatakan, berjuanglah saudara-saudara. Jangan pernah menyerah terhadap dosa. Teruslah berjuang, teruslah berperang. Karena Tuhan yang akan memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita ingat-ingat ya, ketika kita menjadi orang Kristen, jujur Bapak Ibu, hidup kita semakin mudah atau semakin susah? Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, jujur Bapak Ibu, setelah saya benar-benar jadi orang Kristen, setelah saya benar-benar mengenal Tuhan, terkadang di dalam hidup kita tuh susah Bapak Ibu. Karena kita harus terus-menerus hari lepas hari berjuang melawan kedagingan kita, berjuang melawan dosa kita, berjuang untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Kalau kita nggak jadi orang Kristen, kalau kita nggak jadi anak Tuhan, mungkin kita bisa senang-senang kayak orang di luar sana. Bersenang-senang dengan dosa mereka, menikmati dosa mereka. Kita mau nipu, kita mau bohong, kita mau emosian, kita mau egois, bodoh amat Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana nggak perhatikan, karena mereka nggak kenal Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang benar. Tapi kita, orang Kristen, kita anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu apa yang benar, ketika kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan kita harus melakukan, kita harus mentaati itu, tentu kita punya tuntutan yang lebih besar. Tentu kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Tentu hari lepas hari kita harus berjuang melawan dosa-dosa kita. Kita harus berjuang untuk mentaati firman Tuhan. Tentu kehidupan kita sebagai orang Kristen merupakan sebuah kehidupan yang penuh perjuangan. Dan terkadang kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah untuk dijalani. Tapi Bapak Ibu, syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini bukan cuma mengatakan meskipun hidup kita sulit, meskipun kita harus mematikan perbuatan tubuh kita, meskipun kita harus berjuang melawan dosa kita hari lepas hari. Firman Tuhan juga mengatakan, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa yang senantiasa menopang dan menolong kita. Ada seorang pribadi yang senantiasa memperhatikan kita. Seorang pribadi yang senantiasa peduli kepada kita. Dan bahkan dia sudah lebih dulu melakukan semuanya buat kita. Dia sudah mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita. Dia hadir sama-sama menjadi manusia seperti kita. Supaya Tuhan sendiri bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan sendiri bisa merasakan penderitaan yang kita alami. Dan ketika ia mengakhiri hidupnya dengan mati di atas kayu salib,
menjadi korban penebusan bagi kita semua. Pada saat itu juga, kebenarannya diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Pada saat itu juga, pada saat kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus juga ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, saya tahu, saya paham sepenuhnya bahwa hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai anak-anak Tuhan bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita harus terus berjuang hari lepas hari, berjuang melawan dosa-dosa kita, berjuang untuk mentaati Tuhan. Tapi bukankah di dalam kehidupan ini juga, Tuhan juga banyak memberikan sukacita. Tuhan juga memberikan kebahagiaan kepada kita. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Ketika Ia sudah menyelamatkan kita, dan Ia sudah menganggap kita bukan sekedar sebagai anak, bukan sekedar sebagai hamba, tetapi juga sebagai sahabat-sahabatnya. Dan Ia juga senantiasa ada bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah berperang melawan dosa-dosa kita? Apakah kita sudah berjuang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita? Kiranya kita bisa menjawab semuanya ini, dan kalau jawabannya belum, mari sama-sama hari ini saya mengajak kita semua untuk memohon ampun kepada Tuhan, dan memohon agar Roh Kudus boleh memberikan kita kekuatan, agar kita boleh menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan untuk berkarya, mengubahkan hati, mengubahkan hidup kita, agar hidup kita berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh kembali diingatkan, kami boleh kembali mengerti akan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami semakin disadarkan Tuhan bahwa memang hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup menjadi murid-murid Kristus, bukanlah sebuah perkara yang mudah. Kami harus terus berjuang hari lepas hari. Banyak halangan dan rintangan yang senantiasa siap menghadang kami. Dan ketika kami semakin berjuang, ketika kami berusaha semakin kuat, godaan dari iblis dan dunia ini juga semakin kuat. Tapi kami juga bersyukur Tuhan bahwa melalui firman Tuhan hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kami tidak berjuang sendirian. Kami punya saudara-saudara seiman yang senantiasa berjuang bersama-sama, dan bahkan terlebih lagi, kami punya Engkau. Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami, senantiasa memberikan kami kekuatan. Dan yang perlu kami lakukan cuma satu, menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, murid-murid-Mu yang sejati, yang boleh hari lepas hari terus menyerahkan hidup kami kepada Engkau, terus menyerahkan diri kami kepada Engkau, terus menundukkan ego dan kepentingan kami kepada Engkau sendiri, agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Diaken Juliana yang memimpin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Evangelis Nikolas, Evan Setiawan yang sudah memberkati kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Evangelis Nikolas. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali menaikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 169, Irama Kasih yang Benar. Setelah itu nanti saya serahkan kepada Guru Injil Dwi Tsunami yang akan menutup ibadah kita untuk menyampaikan dan memimpin komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat.
padaku adalah lagu Yesus yang memberikannya. Tak ada lagu semerdu itu, lagu kasih yang mesra. Ku dengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Ku dengar irama di hati, irama kasih yang benar. Bagi manusia Kristus mati, penebus setiap jiwa. Hambanya yang setia penuh kini dengan lagu kasih-Nya. Ku dengar irama di hati, irama dari surga abadi. Ku dengar irama di hati, irama kasih yang benar. Irama indah yang ku terima, ku nyanyikan tiap hari. Lagu ini besok di surga didengar tanpa henti. Ku dengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Ku dengar irama di hati, irama kasih yang benar. Selanjutnya saya serahkan kepada GI Dwi Tsunami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudariku sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita pulang dalam damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan
Ibadah selesai, kita bersaat teduh sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita renungkan dalam firman Tuhan tadi, dan juga puji-pujian yang telah kita nyanyikan tadi. Mari kita bersaat teduh.